Aku ingin memberi Ayu, mantan kekasihku. Entah bagaimana mulainya. Tahu-tahu kami mulai bergandengan tangan. Bahkan kadang-kadang kulingkarkan tanganku di bahunya yang tertutup oleh jaket. Kami berjalan menempuh jarak beberapa kilometer, jarak yang dengan Vespaku saja tidak terbilang dekat, tetapi anehnya kami merasakan jarak itu dekat sekali. Sekembalinya di hotel, kami masih melanjutkan percakapan di serambi hotel sampai lewat tengah malam. Sementara Ibu Ayu sudah mengarungi alam mimpi. Tiba-tiba terbersit di pikiranku untuk memberikan kenangan selamat, jalan yang sangat pribadi bagi dia. Dengan berdebar, aku bangkit dari tempat dudukku dan berdiri di belakangnya. Perlahan ku pegang kedua bahunya dari belakang, kubalikan dirinya dengan perlahan hingga Ayu menghadapku. "Ayu, bolehkah aku?" Ia tampak gugup. Ia menghindar ketika wajahku mendekati wajahnya. Ia kembali membelakangiku. "Sorry Ayu, bukan maksudku." Ia diam saja, masih tampak kegugupannya. Ia hanya tersenyum, manis sekali senyumnya itu. Namun sebelum lanjut ceritanya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subrek, silahkan tekan tombol subrek terlebih dahulu. Kalau sudah subrek, langsung aja kita gas. Berikut cerita lengkapnya. 12 tahun silam, cinta pertama tak pernah mati. Apalagi bila cinta itu tumbuh saat masa kanak-kanak atau remaja. Kesederhanaan kala itu justru menjadikan pengalaman masa lalu terpatri erat di dalam sanubari sebagai kenangan indah yang tak terlupakan. Kisah nyata ini kualami dengan seorang gadis yang kukenal dan teman bermain sejak kecil. Kisah pacaranku dengan Ayu, seorang gadis yang sangat istimewa bagiku. Kisah ini terjadi di awal tahun 2010-an. Saat masih kanak-kanak, kami bermain seperti halnya anak-anak pada umumnya. Humpimpa, Agus jaga. Ia menutup mata di bawah pohon kersen. Kami dan anak-anak yang lain lari mencari tempat persembunyian. Aku lari ke warung Maati yang sudah tutup. Ayu lari mengikutiku. Aku merangkak masuk di bawah meja warung itu. Ayu mengikutiku dari belakang dan jongkok di sebelahku. Ayu dan aku mengintip lewat celah kecil digedek di bawah meja yang sempit itu mencari kesempatan untuk lari keluar. Entah mengapa, aku selalu merasa senang kalau berada di dekatnya. Waktu itu, rasanya tidak ingin aku keluar dari tempat persembunyianku. Apakah ini yang namanya cinta anak-anak? Aku tak tahu. Yang aku tahu, Ayu memang cantik. Aku juga sadar kalau aku juga ganteng. Teman-temanku bilang begitu. Hingga kalau kami main pangeran-pangeranan, rasanya cocok kalau aku jadi pangeran, Ayu jadi putri. Juga dalam permainan lain, Ayu cuma mau ikut dalam kelompokku. Teman-temanku sering memasang-masangkan aku dengan dia. Masa kecil, kami memang menyenangkan. Sampai tiba saatnya aku harus berpisah dengan teman-temanku karena harus mengikuti ayahku yang ditugaskan di kota lain. Waktu itu, aku masih duduk di kelas 4. Sejak itu, aku tak pernah dengar kabar apa-apa dari teman-temanku itu, termasuk Ayu. 12 tahun kemudian, aku menghadiri sebuah pesta pengantin.
Lagu The Wedding mengalun mengiringi para tamu yang asik menikmati hidangan prasmanan. Gadis-gadis tampak cantik dengan dandanan dan gaun pesta mereka. Sampai Om Andi, salah seorang pamanku, menepuk pundakku. Rick, apa kabar? Oh, baik-baik saja, Om. Kamu akan Om pertemukan dengan seseorang. Ayo ikut aku. Aku pun mengikuti omku itu menuju ke arah seorang gadis yang sedang asyik menikmati es krimnya. Gadis itu mengenakan gaun pesta berwarna kuning dengan bahu terbuka. Cantik sekali dia. Begitu aku melihat dia, aku segera teringat pada seseorang. Apakah dia? Benar, Rick, dia Ayu. Ayu, ini kuperkenalkan pada temanmu. Gadis itu tampak agak terperanjat, tetapi sekalipun terlihat ragu-ragu, tampaknya ia pun mengenaliku. Ini Ricky, tentu kamu kenal dia, kata omku. Kami pun bersalaman. Wah, sudah gede sekali kamu, Ayu. Memangnya suruh kecil terus. Memangnya kamu sendiri bagaimana? Katanya sambil tertawa. Tertawa dan lesung pipitnya itu langsung mengingatkanku pada tertawanya ketika ia kecil. Aku benar-benar terpesona melihat Ayu. Aku ingat Ayu kecil memang cantik, tetapi yang ini memang luar biasa. Apakah karena dandanannya? Ah, tidak. Sekalipun tidak berdandan, aku pasti juga terpesona. Gaun pestanya yang kuning itu memang tidak mewah, tetapi serasi sekali dengan dirinya yang tinggi semampai. Bahunya terbuka, juga tampak sedikit sesuatunya yang putih menyembul di atas gaunnya. Itulah yang membedakannya dengan Ayu kecil yang pernah ku kenal. Sudah sana ngobrol-ngobrol berdua, tentu banyak yang akan diceritain, kata omku seraya meninggalkan kami. Tuh, ada kursi kosong di situ. Yuk duduk di situ, kataku. Kami pun berjalan menuju ke kursi itu. Bagaimana, Ayu? Kamu sekarang tinggal di mana? Aku sekarang tinggal di Semarang. Kamu sendiri di mana? Aku kuliah di Bandung. Kamu bagaimana? Lah terdiam, menyendok es krimnya, lalu melumat dan menelannya. Perlahan ia berkata, aku tidak seberuntung kamu, Rick. Aku sudah bekerja, aku hanya sampai SMA. Yah, keadaan yang memang mengharuskan aku begitu. Bekerja juga baik, Ayu. Tiap orang pasti punya jalan hidup sendiri-sendiri. Justru, perjuangan hidup membuat orang lebih dewasa, kataku. Kira-kira 1 jam kami saling menceritakan pengalaman kami. Waktu itu umurku 22 tahun, dia juga. Sejak kecil, aku sudah tahu umurnya sama dengan umurku. Perasaan yang pernah tumbuh di sanubariku semasa kecil tampaknya mulai bersemi kembali. Rasanya tak bosan-bosan aku memandang wajahnya yang ayu itu. Apakah cinta anak-anak itu mulai digantikan dengan cinta dewasa? Entahlah, aku tidak tahu. Aku juga tidak tahu apakah ia merasakan hal yang sama sepertiku. Yang pasti aku merasa simpati padanya. Malam itu, sebelum berpisah, aku minta nomor WA-nya dan juga ku berikan nomor WA-ku padanya. Sekembalinya ke Bandung, ku hubungi Ayu dan Ayu membalasnya. Hubungan kami semakin akrab. Suatu ketika ia mengatakan akan berkunjung ke Bandung mengantar ibunya untuk suatu urusan dagang. Memang setelah ayahnya pensiun, ibunya melakukan dagang kecil-kecilan. Aku senang sekali atas kedatangan mereka.
Kucarikan sebuah hotel yang tak jauh dari rumah indekosku. Hotel itu sederhana tetapi cukup bersih. Pagi hari, aku menjemput mereka di stasiun kereta api dan mengantarnya ke hotel mereka. Sore hari, selesai kuliah aku ke hotelnya. Kami makan malam, menikmati sate yang dijual di pekarangan hotel. Pada malam harinya, kuajak Ayu berjalan-jalan menikmati udara dingin kotaku. Entah bagaimana mulainya, tahu-tahu kami mulai bergandengan tangan, bahkan kadang-kadang kulingkarkan tanganku di bahunya yang tertutup oleh jaket. Kami berjalan menempuh jarak beberapa kilometer, jarak yang dengan Vespaku saja tidak terbilang dekat. Tetapi anehnya kami merasakan jarak itu dekat sekali. Sekembalinya di hotel, kami masih melanjutkan percakapan di serambi hotel sampai lewat tengah malam, sementara Ibu Ayu sudah mengarungi alam mimpi. Tiba-tiba terbersit di pikiranku untuk memberikan kenangan selamat jalan yang sangat pribadi bagi dia. Dengan berdebar aku bangkit dari tempat dudukku dan berdiri di belakangnya. Perlahan ku pegang kedua bahunya dari belakang. Kubalikkan dirinya dengan perlahan hingga Ayu menghadapku. "Ayu, bolehkah aku?" Telah tampak gugup, ia menghindar ketika wajahku mendekati wajahnya. Ia kembali membelakangiku. "Sorry Ayu, bukan maksudku." Ia diam saja, masih tampak kegugupannya. Ia hanya tersenyum, manis sekali senyumnya itu. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu di bagian kedua ya. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga aja pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.